Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini, hari Selasa tanggal 3 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada sore yang berbahagia ini kita memulai tafsir surat Yunus. Surat Yunus termasuk surat Makkiyah. Surat Yunus termasuk surat Makkiyah, yang artinya diturunkan sebelum hijrah. Yang artinya diturunkan sebelum hijrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin
أفلا تذكرون. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Al-Imam Ibn Katsir berkata, Ammal huruful muqatta'ah fi awalis surah fi awailis surah faqad taqaddama al-kalam 'alayha fi awaili suratil Baqarah. Adapun huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat telah dijelaskan. Ada ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah. Jadi Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, kemudian Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Taha, Yasin. Ini dinamakan al-huruful muqatta'ah, huruf yang dibaca secara terputus. Jadi cara membacanya tidak ada harokatnya, dibaca per huruf. Alif Lam Mim Yasin, dibaca per huruf, tidak ada harokat fathah, dhamma atau yang lainnya, dibaca hurufnya. Dinamakan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Huruf-huruf di awal surat ada beberapa makna. Yang pertama adalah nama surat. Jadi nama yang pertama, makna yang pertama adalah nama surat. Seperti surat Yasin, surat Taha, surat Shad, surat Qaf. Itu adalah nama-nama surat. Alif Lam Mim Al-Baqarah, Alif Lam Mim Ali Imran. Jadi itu adalah nama-nama surat. Kemudian yang kedua, untuk menantang orang-orang Arab yang mendustakan Al-Quran supaya mendatangkan satu surat yang semisalnya walaupun pendek. Jadi untuk menantang orang-orang Arab, litahaddi al-Arab. Orang-orang Arab adalah orang-orang yang fasih. Mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran adalah ucapannya manusia. Tayyib. Apabila Al-Quran ucapannya manusia, datangkan yang semisal Al-Quran, walaupun satu surat yang pendek saja. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Apabila kalian meragukan Al-Quran
yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat semisalnya, satu surat saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah sekutu-sekutu kalian dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukannya, dan sekali-kali kalian tidak akan bisa melakukannya. Kalian tidak mungkin bisa mendatangkan satu surat yang semisal Al-Quran. Apabila demikian, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah siksa neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi ketika manusia tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, walaupun satu surat yang pendek saja, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran adalah firman Allah, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada pembahasan huruf-huruf di awal surat, ada beberapa makna. Makna yang pertama adalah nama surat. Nama surat. Surat Yasin. Yasin itu nama surat, bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Toha atau Yasin, tidak ada. Yasin adalah nama surat Yasin, surat Toha, surat Qaf, surat Shad, dan yang lainnya. Jadi huruf-huruf di awal surat adalah nama surat. Kemudian yang kedua, untuk menantang orang-orang Arab atau orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Suruh mendatangkan satu surat saja yang pendek. Ada seorang filosof Yunani yang hebat, yang dikenal kecerdasannya, diminta membuat kitab yang menandingi Al-Quran. Dia mengatakan, siap, saya akan melakukannya. Kemudian dia merenungkan ayat yang pertama dari surat Al-Ma'idah, satu ayat saja. Jadi surat Al-Ma'idah, dia merenungkan satu ayat saja, kemudian dia mengundurkan diri. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mendatangkan satu surat yang semisal. Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Mana mungkin manusia bisa menandingi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tilka ayatul kitabil hakim, ay hadhihi ayatul Quran al-muhkam al-mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang sempurna, yang penuh dengan hikmah, yang menjelaskan
segala sesuatu dari urusan manusia. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran, Al-Kitab, yang penuh dengan hikmah, yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat dari Tuhan kalian. Jadi Al-Quran ini adalah nasihatnya Allah. Mau'idhah, peringatan, bimbingan dari Allah kepada hamba-hambanya. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh penyakit hati. Penyakit hati al-kibar, penyakit hati yang besar, sembuhkan dengan Al-Quran, yaitu penyakit kekufuran, penyakit kemunafikan, kemudian penyakit kesyirikan, penyakit-penyakit syubhat, disembuhkan dengan Al-Quran. Adapun kesedihan itu kecil sekali. Jadi ahlul Quran adalah orang yang tumaknina, yang bahagia. Jadi kesedihan itu penyakit yang sangat kecil sekali. Penyakit kibar adalah penyakit kemunafikan, kekufuran, kesyirikan, kebimbangan, kesesatan. Ini disembuhkan oleh Allah dengan Al-Quran. Adapun sakit hati seperti yaitu kesedihan atau kecemasan, ini disembuhkan dengan Al-Quran, dan itu penyakit yang kecil, bukan penyakit kibar. Kemudian setelah penyakit kekufuran, di bawahnya kedengkian, kesombongan, kemudian riya, ujub. Ini disembuhkan dengan Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah, dan petunjuk serta rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka pada ayat ini Allah berfirman, tilka ayatul kitabil hakim. Kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum. Apakah pantas bagi manusia merasa heran ketika kami mewahyukan kepada seorang laki-laki dari kalangan mereka. Pada ayat yang mulia ini Allah mengingkari orang-orang yang heran dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Keheranan mereka yang pertama adalah mereka heran diutusnya seorang nabi dari bangsa manusia. Ini mereka heran. Jadi mereka menginginkan yang diutus itu malaikat. Jadi orang-orang jahiliyah menginginkan yang diutus kepada mereka itu malaikat, bukan manusia. Maka orang-orang jahiliyah adalah orang yang rusak akalnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul dari manusia,
Itu adalah bentuk sempurnanya kasih sayang Allah dan hikmah Allah. Apabila yang diutus adalah malaikat, maka orang-orang akan mendustakan dengan mengatakan, enak kalian malaikat, tidak memiliki syahwat, tidak memiliki kesabaran. Jadi malaikat beribadah kepada Allah seperti nafas, tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki kesabaran. Jadi ketika malaikat yang diutus, maka manusia akan sulit menjadikan suri tauladan. Malaikat tidak tidur, tidak makan, tidak menikah, terus sholat terus, tidak berhenti. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, bertasbih di malam hari, di siang hari, tidak pernah berhenti-henti. Jadi apabila yang diutus itu malaikat, maka otomatis manusia tidak sanggup menjadikan mereka sebagai suri tauladan, karena jenis yang beda. Malaikat diberi oleh Allah ketaatan yang sempurna, tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki syahwat, tidak memiliki rasa lelah dan letih. Maka tidak mungkin manusia bisa mencontoh malaikat. Sehingga ketika diutusnya seorang rasul dari manusia, itu adalah kasih sayang Allah, yang mana para nabi dan para rasul manusia, makan dan minum, berkumpul dengan manusia, menikah, istirahat, buang kotoran, buang hajat. Subhanallah, ini adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang heran, yang meminta ditutusnya seorang rasul dari malaikat, itu adalah orang yang rusak akalnya. Itu adalah orang yang rusak akalnya. Sekiranya yang diutus adalah malaikat, mereka lebih tidak sanggup lagi mencontoh apa yang diajarkan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, mereka heran, yaitu para nabi dan para rasul mengajak kepada tauhid, ibadah hanya kepada Allah saja. Ini yang heran. Jadi orang-orang jahiliyah heran kalau ibadah ini kepada Allah saja. Mereka heran. Aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesembahan satu saja? Inna hadha la syai'un ujab. Ini heran ini. Ini bertentangan dengan adat istiadat, dengan budaya, dengan jalan nenek moyang. Karena orang-orang jahiliyah mau beribadah kepada Allah, oh mau sekali, sangat mau mereka. Mereka tidak mengingkari ibadah kepada Allah. Jadi ingat, orang-orang jahiliyah tidak mengingkari ibadah kepada Allah, tetapi mereka mengingkari ibadah hanya kepada Allah saja. Ini yang mereka ingkari. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah tidak mengingkari ibadah kepada Allah, berkorban kepada Allah, tak masalah, bagus. Berdoa kepada Allah, bagus. Salat kepada Allah, bagus. Bernazar kepada Allah, bagus. Ini tidak diingkari. Tetapi ketika mereka dikatakan ibadah hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, korban hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ini mereka heran. Mereka tidak mau. Mereka maunya berdoa kepada Allah, ya berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para wali yang telah meninggal dunia,
pada orang-orang soleh, berkorban kepada Allah, yang menyembelih korban kepada selain Allah, kepada bumi sedekah bumi, kepada gunung sedekah gunung, kepada laut sedekah laut. Demikian bernadar kepada Allah dan kepada selain Allah. Ini yang diinginkan orang-orang jahiliyah. Adapun ibadah kepada Allah saja, mereka heran. Oh, ini gak mungkin. Allahu Akbar. Jadi sejarah ini berulang dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman, yaitu orang-orang jahiliyah merasa heran, ibadah hanya kepada Allah saja, itu heran. Kalau sholat kepada Allah tidak heran, korban kepada Allah tidak heran, puasa kepada Allah tidak heran. Tapi yang diherankan adalah tidak boleh ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Ini mereka tidak mau. Orang-orang jahiliyah tidak mau. Takut kepada Allah saja mereka tidak mau. Takut kepada Allah, iya. Takut kepada selain Allah juga iya. Takut benda-benda yang dikeramatkan, waktu-waktu yang dikeramatkan. Itu orang-orang jahiliyah. Jadi mereka takut kepada Allah. Tidak apa, bagus. Mereka juga takut kepada selain Allah, seperti takut bulan Syura, apalagi bulan Selo, apalagi angka berapa yang ditakuti orang jahiliyah? Berapa? 13. Ada apa ini angka 13? Apa angka 13 bisa menimpakan mudarat? Hei orang-orang jahiliyah, demikian mereka heran kalau diajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, akana linnasi ajaban, apakah manusia patut dan pantas merasa heran, an auhayna ila rajulin minhum, yaitu kami mewahyukan kepada laki-laki dari mereka. Laki-laki diambil faedah, seorang nabi harus dari jenis laki-laki. Dari kalimat rajulin, rajul laki-laki, diambil faedah, tidak ada seorang nabi yang perempuan. Ini menunjukkan pelajaran bahwasannya jenis laki-laki lebih mulia daripada jenis perempuan. Allah Ta'ala berfirman, walirrijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki dilebihkan satu derajat oleh Allah daripada wanita. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang jenisnya perempuan, tidak ada. Ibunda Maryam Siddiqah bukan seorang nabi. Kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalam juga seorang Siddiqah, bukan seorang nabi. Karena syaratnya nabi harus laki-laki. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, an angdirin nasa, untuk memberi peringatan kepada manusia. Itu para nabi dan para rasul ditugaskan memberi peringatan kepada manusia, yaitu kepada kaum musyrikin yang menolak la ilaha illallah. Mereka akan dibinasakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. An angdirin nas, berilah peringatan kepada manusia supaya mereka bertauhid la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah. Apabila mereka menolak tauhid, Allah mengancam mereka dengan siksa neraka. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu kepada orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah
Allah menjanjikan mereka surga. Jadi Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk memberi peringatan dan untuk memberi kabar gembira. Demikianlah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Jadi rukun dakwah itu dua. Rukun dakwah itu ada dua. Memberi peringatan, yaitu nahi mungkar. Kemudian memberi kabar gembira, yaitu amar ma'ruf. Amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Siapa yang taat dan melaksanakan perintah Allah, Allah akan menjaminnya dengan surga. Dan dakwah itu adalah nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Jadi dakwah itu bukan hanya amar ma'ruf, tetapi ada nahi mungkar. Dakwah adalah amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Dan ketahuilah bahwasannya a'dhamul ma'ruf at-tauhid. Ma'ruf yang paling agung adalah tauhid, yaitu ibadah hanya kepada Allah saja. Dan mungkar yang paling agung adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'ruf yang paling agung, a'dhamul ma'ruf, adalah at-tauhid, ibadah hanya kepada Allah saja. Dan wa a'dhamul munkar, munkar yang paling mungkar yang paling besar adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada firman Allah, Allah berfirman, an angdirin nas, berilah peringatan kepada manusia, wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwasanya mereka memiliki qadama sidqin, yaitu amal terdahulu yang benar. Qadama sidqin, ada beberapa penafsiran yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi qadam sidqin, qadam itu secara bahasa artinya kaki, langkah. Qadam artinya langkah, sidqin kejujuran. Orang-orang yang beriman memiliki langkah kejujuran dan kebenaran. Apa artinya langkah kejujuran? Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, sabaqat lahumus sa'adah fi dzikril awal. Allah telah mencatat kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman di Lauhil Mahfuz. Jadi qadama sidqin, langkah kejujuran. Salah satu maknanya adalah orang-orang yang beriman telah ditakdirkan berbahagia di Lauhil Mahfuz. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, qadama sidqin ay ajran hasana bima qaddamu. Mereka memiliki pahala yang baik. Qadama sidqin, langkah kejujuran adalah pahala yang baik dari amal yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang beriman disediakan di sisi Allah pahala yang baik karena kesabaran mereka, karena iman mereka, karena kuatnya iman mereka dengan perkara-perkara yang gaib. Kemudian makna yang ketiga, qadama sidqin adalah al-a'malus sholihah, salatuhum wa shaumuhum wa shadaqatuhum wa tasbihuhum.
Qadama sidqin artinya amal soleh, bahwasanya mereka memiliki amal soleh. Qadama sidqin, langkah yang jujur adalah amal yang soleh. Salat, puasa, sedekah, tasbih dan yang lainnya. Jadi qadama sidqin tafsiran yang ketiga adalah al-a'malu as-salihah. Kemudian makna yang keempat yang disebutkan al-Imam Ibnu Katsir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Jadi kurang lebih di sini ada 4. Wa qala Qatadah salafu sidqin. Qatadah berkata qadama sidqin artinya pendahuluan yang jujur. Pendahuluan yang jujur sudah disebutkan Ibnu Abbas, yaitu takdir yang baik. Mereka telah ditakdirkan yaitu bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ada 4. Makna qadama sidqin. Qadam itu artinya kaki. Qadam itu kaki, langkah. Sidqin kejujuran, langkah yang jujur. Itu apa artinya? Ada 4. Yang pertama, sabaqat lahumus sa'adah fi dzikril awal. Orang-orang yang beriman ditakdirkan bahagia di Lauhil Mahfuz. Jadi mereka sudah ditakdirkan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha sempurna hikmahnya. Apabila Allah mentakdirkan, Allah tidak sembarangan, tidak secara kebetulan, tetapi berdasarkan ilmunya yang sempurna. Kemudian makna yang kedua, langkah yang jujur artinya pahala yang baik. Makna yang kedua adalah ajran hasanah. Makna yang kedua adalah ajran hasanah. Makna yang ketiga adalah al-a'malu sholihah, amal soleh. Jadi qadama sidqin adalah amal soleh. Orang-orang yang beriman memiliki langkah kejujuran, artinya memiliki amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang keempat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada mereka, dan manusia yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan apa? Kesyirikan. Namun orang-orang yang memanggil ya Rasulullah, isfa' lana ya habibana, mereka dikhawatirkan tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menyekutukan Allah walaupun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, qala al-kafiruna inna hadza la sahirun mubin. Orang-orang kafir berkata, inna hadza la sahirun mubin. Sesungguhnya orang ini, yaitu utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi sebelumnya, ketika mendakwakan la ilaha illallah, dijawab oleh orang-orang kafir, inna hada la sahirun mubin. Orang-orang ini benar-benar tukang sihir yang nyata, yang jelas. A'udzubillah. Jadi mereka dengan entengnya menuduh para nabi dan para rasul, mencela mereka dengan celaan-celaan yang banyak sekali.
dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan kahin, dukun, kemudian dikatakan syair, penyair, bahkan dikatakan majnun. Allah Ta'ala berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Saudara kalian itu bukan orang yang gila. Dia adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling jujur, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling bersih hatinya. Tetapi setelah mendakwakan la ilaha illallah, dikatakan dengan kataan yang penuh dengan kebencian dan penuh dengan celaan. Jadi itulah resiko di jalan dakwah. Apabila para dai, para muballigh hanya mengajarkan pentingnya birrul walidain, pentingnya berbakti kepada orang tua, tidak ada yang mencela. Apabila muballigh, apabila dai hanya mengajarkan berbuat baik kepada tetangga, tolong menolong kepada sesama, dan yang lainnya, anak baik kepada orang tua sayang kepada anaknya, suami sayang kepada istrinya, istri berbakti kepada suaminya. Dakwah-dakwah seperti ini tidak ada yang mencela, karena tidak ada yang mengingkari. Semua orang suka, semua orang menerima apabila diajak kebaikan yang sifatnya muamalah antara manusia. Tetapi ketika mereka diseru untuk memperbaiki akidah, untuk meninggalkan khurafat-khurafat jahiliyah, untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang menyimpang dari ajaran Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mereka melemparkan, yaitu panah celaan. Jadi mereka akan melemparkan panah celaan. Oh, ini dai ekstrim, oh ini dai keras, oh ini dai wahabi, oh ini dai yang radikal, seterusnya. Demikian. Itu sunnatullah. Dan dakwah itu ibadah. Kita tidak boleh pilih-pilih. Kita nyampaikan ini saja, kita tidak menyampaikan yang itu. Dakwah itu tidak boleh pilih-pilih, karena dakwah itu ibadah. Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia ilallah, ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah, kepada tauhid, di atas ilmu, di atas pemahaman yang benar. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku demikian. Aku dan orang-orang yang mengikuti dakwanya kepada tauhid, bukan mendakwakan yaitu merebut kekuasaan. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dicela, dituduh, disakiti secara fisik, sabar mereka, para nabi dan para rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian di bawah mereka adalah orang yang terbaik dan orang yang terbaik. Semakin bagus agama seseorang, semakin berat cobaannya dan ujiannya. Kembali kepada firman Allah, orang-orang kafir berkata, qalal kafiruna inna hadza la sahirun mubin, ay dhahir. Orang-orang kafir mencela para nabi dan para rasul yang menyerukan la ilaha illallah, inna hadza la sahirun mubin, sesungguhnya orang ini benar-benar tukang sihir yang nyata, yang jelas. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wahumul kadzibuna fi dzalik, dan mereka dusta
di dalam tuduhannya. Jadi subhanallah, ahlul batil apabila menuduh, semua tuduhannya itu dusta, bukan dengan kejujuran. Orang-orang ahlul batil apabila menuduh berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kedustaan. Jadi mereka dusta di dalam tuduhannya, padahal mereka mengakui bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Mereka mengakui bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling jujur. Bahkan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Asihrun hada?" Apakah ini sihir, Fir'aun? Ini bukan sihir, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuflihu sahirun, tukang sihir itu tidak akan beruntung, tidak akan bahagia selama-lamanya. Asihrun hada wala yuflihu sahirun, apakah ini sihir? Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Laqad alimta ma anzala haula'i ila rabbus samawati wal ardi basair." Wahai Fir'aun, sungguh engkau mengetahui, sungguh engkau meyakini tidak ada yang menurunkan mukjizat kepadaku kecuali Allah, pemilik langit dan bumi. Basair, engkau yakin wahai Fir'aun. Walakinni la'adunnuka ya Fir'aunu masbura, tetapi wahai Fir'aun, aku ini yakin engkau adalah orang yang sombong. Engkau tidak mau menerima kebenaran, bukan karena tidak tahu, tetapi karena kesombongan dan karena kezaliman. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alam jami'ihi. Allah adalah Rabb alam semesta, artinya yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Dan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Qila ka hadhil ayyam." 6 hari ya seperti hari-hari dunia. Wa qila yaumun ka alfi sanah mimma ta'uddun. Dan juga dikatakan 1 hari yang setara dengan 1000 tahun. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6000 tahun. Kalau 1 hari dinilai yaitu 1000 tahun. Tetapi ada yang mengatakan 1 hari ya seperti hari kita ini. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari Ahad, hari Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis dan Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menciptakan langit dan bumi sekejap mata. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari li hikmatin azimah, karena hikmahnya yang agung, dan juga untuk menguji hamba-hambanya. Hamba-hamba yang beriman yakin Allah maha sempurna kekuasaannya. Allah mampu menciptakan langit dan bumi sekejap mata. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala berfirman, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah." Tidaklah menciptakan kalian dan tidaklah membangkitkan kalian semuanya kecuali membangkitkan 1 orang saja. Jadi pada hari kiamat nanti Allah menghancurkan alam semesta ini, langit, bumi hancur, manusia mati semuanya. Kemudian Allah menghidupkan lagi, membangkitkan lagi semuanya. Binatang-binatang dihidupkan lagi. Allah berfirman, itu semuanya
seperti membangkitkan satu makhluk saja. Allah menciptakan alam semesta. Jadi subhanallah, langit dan bumi ini seperti titik dibandingkan dengan ars. Titik yaitu di padang pasir yang sangat luas. Alangkah kecilnya bumi ini, alangkah kecilnya langit dan bumi. Bumi itu udah subhanallah titik, tidak ada artinya. Apabila langit dan bumi diletakkan di kursi seperti uang logam di padang pasir yang sangat luas. Apabila kursi dibandingkan dengan ars, kursi seperti uang logam dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Jadi bumi ini seperti titik kecil sekali, nukta wahidah. Langit dan bumi nukta wahidah, sangat kecil sekali. Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang sangat banyak. Di antaranya Allah sebutkan kepada kita, dan banyak yang Allah tidak jelaskan kepada kita. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran, dan di antaranya disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari sebagai ujian kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba yang beriman yakin Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Adapun orang-orang kafir seperti Yahudi, mereka mengatakan dengan ucapan celaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi berkata, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dan Allah istirahat di hari yang ke-7. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari dan Allah istirahat di hari yang ke-7, di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kata orang Yahudi adalah hari istirahatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Allah membantah orang-orang Yahudi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sungguh kami benar-benar menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan kami sekali-kali tidak pernah didatangi kelelahan, keletihan. Allah Ta'ala berfirman, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah ini tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanam wa ma yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak tidur dan tidak pantas Allah tidur. Allah Maha sempurna kekuasaannya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar semua suara seperti satu suara. Allah melihat semua kejadian seperti satu kejadian saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Tidak lupa kita tidak bosan-bosan mengingatkan yaitu jamaah sekalian, akidah kita adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mencela pemimpinnya. Yang mencela pemimpinnya adalah ahlul bid'ah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mencela pemimpinnya, mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, mendoakan supaya pemimpinnya diberi hidayah, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, bukan malah dikunjing, bukan dicela, dikirim yaitu video-video pendek yang mencela waliul amr, mencela presiden, mencela menteri-menterinya. Ini perbuatan tercela. Itu metodenya orang-orang jahiliyah. Jadi kita menyatakan siapapun yang terpilih dari pemilihan besok, insya Allah kita menyatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaati. Kita mendoakan kebaikan kepada siapapun yang terpilih. Selesai sudah. Jangan mencela.
jangan menggunjing, karena itu bukan jalan yang benar, itu jalan yang dimurkai oleh Allah. Mencela pemimpin adalah jalan jahiliyah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, Allah memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemimpin yang dipilih oleh Allah, karena pemilihan sejatinya yang memilih itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah, Raja segala raja, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, kebaikan ada di kedua tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi siapapun yang terpilih, jangan mencela, jangan mengatakan daripada tidak menang lebih baik perang. Nah, ini orang jahiliyah. Ini orang jahiliyah. Kalau terjadi pilkades, kemudian setelah selesai acaranya ada caruk, orang-orang mengatakan, "Oh, itu orang jahiliyah." Yo sama, jahiliyah lingkupnya kecil, sama lingkupnya apa? Besar, sama-sama jahiliyah. Sekiranya ada pertandingan bola, selesai tawuran, orang-orang mencela, ini orang-orang yang tidak pendidikan, orang jahiliyah. Yo sama, kalau kelompoknya kalah, mengatakan kita turun ke jalan, kita mencari kebenaran di jalan-jalan, kita mencari keadilan di jalan-jalan dengan cara membakar ban, kemudian menjadikan jalan ini macet total. Itu orang jahiliyah, orang yang otaknya rusak, orang-orang jahiliyah penuh hawa nafsu, rakus dengan kekuasaan, sudah kalah tetapi tidak legowo. Nah, itu orang jahiliyah. Kita jangan ikut-ikutan. Jalan kita ini bukan jalan politik. Kalau kita mau nyoblos, silahkan nyoblos saja, kampanye jangan. Kalau mau memilih saja, selesai. Siapapun yang terpilih, sudah kita memejamkan mata. Sami'na wa ata'na. Pilihan kita terpilih atau tidak terpilih, berarti Allah tidak mentakdirkan yang kita pilih terpilih. Seperti itu. Demikian, jangan mengikuti orang-orang jahiliyah. Kita ini ngaji Al-Quran. Kita ini bukan ngaji yaitu kampanye. Kita ngaji Al-Quran. Sungguh hina orang-orang ngaji Al-Quran kemudian mencela pemimpinnya. Pemimpin itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menunjuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan pemimpin, menghormati pemimpin, mendoakan kebaikan untuk mereka. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u li sultan, fa'lam annahu sahibu sunnah." Jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, ketahuilah dia ahlu sunnah. Jadi yang terpilih nomor 1, kita doakan kebaikan. Yang terpilih nomor 2, kita doakan kebaikan. Hati ini tidak ada kekecewaan sedikit pun. Yang terpilih nomor 3, tetap kita doakan kebaikan. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun orang yang hatinya masih ada perkara hawa nafsu, ada bid'ahnya, ada subhatnya, tidak terima. Kalau yang dicoblos sekarang megilan kayak seakan-akan mau perang di jalan Allah gitu. Jadi unjuk rasa itu bukan perang di jalan Allah, tapi perang di jalannya syaitan. Naudzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang melepaskan baiat, man mata, siapa yang meninggal dunia sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpinnya, mata mitatan jahiliyah, dia meninggal dunia jahiliyah. Naudzubillah. Apakah kita ingin meninggal dunia jahiliyah? Naudzubillah. Kita ini ngaji Al-Quran ingin meninggal dunia husnul khatimah,
Maka para ulama mengatakan, siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, jangan khawatir dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah kemuliaan yang tertinggi, yaitu meninggal dunia di atas sunnah, di atas tauhid. Kemudian tentang waliul amr, sami'na wa ata'na. Kita mencintai waliul amr karena agama, bukan karena menjilat mereka. Naudzubillah. Kita mencintai mereka, kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Kalau kita melihat kemungkaran mereka, kita mengingkari dengan cara yang baik, yaitu secara sembunyi-sembunyi, atau kita mengingkari perbuatannya tanpa menyebut orangnya. Demikian. Itu adalah jalan yang lurus, jalannya yang dicontohkan atau yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Kita berdoa semoga Allah menunjukkan dan memilihkan kepada kita atau untuk kita pemimpin yang terbaik. Semoga Allah menjadikan negeri kita yang tercinta negeri yang aman. Semoga Allah menghindarkan kerusuhan. Semoga Allah menjauhkan keonaran dan kerusuhan serta pertumpahan darah dari negeri kita yang tercinta. Semoga Allah menjadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'al hadzal balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahul biladi wal ibad. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.